angkat ini karena aku ngerasa kalau sekarang akhir-akhir ini kan banyak banget ya yang namanya korban pembulian, lagi marak banget kan itu yang bully-bulian itu kan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Aisyah Sabila. Di video kali ini aku mau ngajakin kalian bercerita. Cerita apa? Cerita tentang hantu Hikiko, hantu yang berasal dari Jepang, yang tidak kalah tenar dengan hantu kayak Sadako, Kayako. Ya, oke. Kita mulai aja ya sekarang. Aku mau cari di salah satu Google, di salah satu kayak apa ya namanya, website yang cerita tentang hantu Jepang Hikiko. Ya, loadingnya lama banget ya. Ini ada website dari https:// ya pokoknya nanti aku cantumin lah ya di deskripsi bawah. Hikiko-san itu hantu korban bully asal Jepang. Kenapa aku ngangkat ini? Karena aku ngerasa kalau sekarang akhir-akhir ini kan banyak banget ya yang namanya korban pembulian, lagi marak banget kan itu yang bully-bulian itu kan. Makanya aku angkat inilah. Mungkin dengan adanya aku bercerita ini, gerakan anti bullying mungkin bisa mengurangi korban-korban seperti Hikiko-san. Oke, aku bacain aja ya. Konon, Hikiko-san sebenarnya adalah seorang gadis yang tidak beruntung, yang selalu disiksa oleh orang tuanya sendiri. Pukulan dan tendangan dari kedua orang tuanya ini membuat wajah Hikiko lama-kelamaan rusak tak terbentuk, membuat Hikiko dibully oleh teman-temannya di sekolah. Parah banget kan? Orang tuanya aja nyiksa anaknya, gimana teman-temannya gitu. Sayangnya, para guru di sekolahnya tidak berbuat apapun melihat Hikiko menjadi korban bullying. Malah para guru ini ikut menyiksanya dengan memarahi Hikiko. Ya, ikut menyiksa, nggak ngebela. Nah, kisah Hikiko-san sendiri terbagi menjadi dua versi. Versi pertama mengisahkan Hikiko yang sudah tidak tahan lagi akhirnya bunuh diri, menjadi spirit yang menghantui para pembuli. Ya kayak aku bilang di videoku yang dulu ya, yang videoku kedua, itu kan emang mental seseorang, psikis seseorang itu beda-beda. Namun ada juga versi yang lebih panjang menceritakan Hikiko dan seorang anak kucing. Dalam cerita yang lebih panjang diceritakan, Hikiko menemukan seekor anak kucing di perjalanan pulang. Sejak saat itu, Hikiko merawat anak kucing itu dengan memberinya makan dan sebuah kardus untuk tidur. Sayangnya, wajah Hikiko yang terlihat bahagia karena kucing itu tidak disukai oleh para pembulinya. Keesokan harinya, Hikiko tidak menemukan kucing itu. Ia malah menemukan sebuah surat bertuliskan, "Jika ingin melihat kucing itu hidup, datang ke tempat parkir sekarang juga." Aku kayaknya udah deket nebak jalur ceritanya sih. Ketika Hikiko pergi ke tempat parkir, ia dikejutkan dengan pemandangan mengerikan. Leher anak kucing itu diikatkan ke salah satu mobil guru. Beberapa saat kemudian, guru pemilik mobil tersebut naik dan mulai menjalankan mobil lalu menyadari ada anak kucing terikat di mobilnya. Melihat hal itu, Hikiko melompat dan melindungi kucing tersebut. Ia memegang erat tali dan melindungi anak kucing itu dengan tubuhnya. Mobil itu sempat berjalan beberapa kilometer sambil menyeret tubuh Hikiko hingga akhirnya sang guru sadar dan menghentikan mobilnya. Terseret mobil, guys. Terseret mobil beberapa kilometer. Oh, aku nggak bisa bayangin sih rasanya. Rasanya sakit banget ya. Ketika sang guru keluar dari mobil, ia menemukan anak kucing itu dalam keadaan selamat. Sayangnya Hikiko tewas karena terseret selama beberapa kilometer. Wow, melindungi seekor anak kucing. Kucing itu hewan kesayangan baginda Nabi. Dia melindungi aja udah dapat nilai plus loh. Dalam versi ini diceritakan para pembuli Hikiko ditemukan tewas secara misterius 2 hari setelah meninggalnya Hikiko.
Ada juga yang mengatakan kalau Hikiko menjadi Onryo, sosok hantu wanita pendendam yang meneror korban-korbannya. Setelah menjadi Onryo, Hikiko menghukum dan membunuh anak-anak yang membuli orang lain. Tuh, kalian yang suka ngebully. Terkadang ia juga membunuh orang-orang tanpa alasan. Buktinya beberapa anak-anak yang mengatakan mereka melihat Hikiko-san ditemukan tewas pada 2 hari sebelumnya. 2 hari kemudian, setelah baca aku. Hikiko-san sendiri digambarkan sebagai seorang gadis bergaun putih dengan rambut panjang, mirip dengan seseorang yang orang katanya Hikiko-san itu menjadi inspirasi Onryo dalam sebuah film yang berjudul The Ring. Terus kayak menjadi The Ring Sadako. Terus dia juga mendapatkan filmnya sendiri dengan berjudul The Curse of Hikiko-san yang bisa kalian tonton di entah di mana lah ya. Jadi kesimpulannya dari sini, kalian kalau nggak mau bertemu sama Hikiko-san lain yang mungkin memang Hikiko-san di Jepang, tapi kan banyak juga kan ya anak korban bully yang meninggal di Indonesia. Jadi kalian nanti kalau nggak ada Hikiko-san versi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya, jangan bully ya teman-teman. Oke, itu aja sih cerita dari aku. Mungkin lain kali aku bakalan cerita-cerita kayak gini lagi yang mungkin lebih serem, atau mungkin di akhir cerita itu pasti ada kayak apa ya, kayak petuah motivasi ya, kayak gini lah gitu. Jadi jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan aktifin loncengnya. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya bersama aku, Aisyah Sabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.